Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan kalkulus diferensial. Khususnya ada dua hal yang ingin kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah apa itu koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menggambar grafik sebuah persamaan. Baik, kita menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu koordinat kartesius. Sebelum kita membahas tentang koordinat kartesius, di layar Anda ada foto. Pertanyaannya, siapakah beliau dan apa hubungan beliau dengan materi hari ini? Kata kunci yang bisa menggambarkan beliau adalah ada ungkapan dalam filsafat, yaitu cogito ergo sum. Jika Anda membaca referensi-referensi tentang filsafat atau sejarah matematika, maka ketika Anda mendengar ungkapan tersebut, Anda sudah bisa menebak siapa sosok di balik foto ini. Jadi, foto yang ada di layar ini memang ada hubungannya dengan materi hari ini, khususnya untuk koordinat kartesius. Nama beliau adalah René Descartes. Beliau berasal dari Prancis, ya, yang mana lahir sekitar 1590 sampai dengan 1650. Kemudian hubungannya dengan materi hari ini adalah beliau melahirkan karya terbesar beliau dalam bukunya, yaitu La Géométrie, sekitar tahun 1635. Lalu pemberian nama Cartesius itu didasarkan pada nama beliau, yaitu Descartes, ya, René Descartes. Nah, ungkapan cogito ergo sum itu berarti bahwa seseorang itu ada ketika dia berpikir. Artinya, menurut pemahaman beliau adalah ketika seseorang berpikir, ketika seseorang menggunakan pikiran logikanya, maka itu menandakan bahwa dia sebenarnya ada. Jadi kalau kita tidak berpikir, maka menurut beliau kita sama saja tidak ada, begitu. Nah, koordinat kartesius, ya, Anda mungkin sudah sering melihatnya, yang mana salah satu ciri khasnya adalah di situ ada suatu garis X, ada Y yang berpotongan pada titik 0,0, berpotongan secara tegak lurus, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini koordinat kartesius adalah koordinat suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y serta berpotongan tegak lurus pada titik 0,0 yang disebut sebagai titik asal, ya, untuk bidang. Kemudian bidang pada kartesius itu terbagi menjadi 4, ya. 4. Yang pertama adalah, berarti di sini adalah kuadran 1, kemudian kuadran 2, kemudian kuadran 3, kemudian di sini adalah kuadran 4. Nah, di kuadran 1, X dan Y-nya selalu positif, kemudian di kuadran 2, X-nya yang negatif, kuadran 3, X dan Y-nya negatif, dan kuadran keempat, Y-nya yang negatif. Nah, berdasarkan kuadran ini juga, berdasarkan koordinat kartesius ini juga, kita bisa menentukan X itu, jadi X ini, sumbu X ini adalah jarak, ya. Kalau misalkan kita punya titik A di sini, maka X itu sendiri, yang ini, ya, X itu sendiri adalah jarak titik A terhadap Y, yang ini, ya, terhadap sumbu Y ini. Itu adalah X. Lalu untuk Y berarti Y itu adalah jarak titik A terhadap X itu sendiri, ya, seperti ini. Nah, selanjutnya
untuk menentukan jarak antara dua titik, ya, maka misalkan kita punya titik A, XP, YP, dan titik B, SQ, YQ, kita pada bidang ditentukan oleh rumus seperti ini. Jadi, D itu adalah jarak, jadi ini maksudnya adalah jarak titik A, B itu sama dengan XQ kurang YP di pangkat 2 ditambah dengan YQ kurang YP di pangkat 2 kemudian dipangkat 1/2 atau akar dari ini, ya. Atau akar dari ini. Jadi untuk mencari jaraknya kita cukup menggunakan formula ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, formula ini dari mana? Ya. Jadi formula ini berasal dari teorema Pythagoras. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita punya titik A di sini, kemudian kita punya titik B di sini, maka jarak antara A dan B itu merupakan tidak lain tidak bukan adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, ya. Dan tentu untuk mencari panjang sisi miringnya maka kita menggunakan pendekatan teorema Pythagoras, ya. Misalkan di sini saya asumsikan di sini adalah A, kemudian di sini adalah B, dan di sini adalah C, maka C itu sendiri adalah C kuadrat, ya, sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau C itu sama dengan, kita bisa menuliskan atau C itu sama dengan akar, ya, dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk mencari jarak antara dua titik kita cukup menggunakan teorema Pythagoras, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan lingkaran, ya, yang mana ketika kita berbicara persamaan lingkaran maka ada titik pusat, ada jarak antara titik pusat dengan titik-titik pada lingkaran atau biasa dikenal dengan namanya jari-jari, gitu. Nah, lalu bagaimana persamaan lingkaran yang melalui titik pusat A, B, ya? Persamaannya adalah seperti ini. R kuadrat, ya, sama dengan X kurang A pangkat 2 ditambah dengan Y kurang B pangkat 2. Ketika A dan B-nya berada di titik 0, misalkan ada di titik ini, ya, maka R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kalau misalkan kita punya titik pusat di sini, kemudian ada sebuah lingkaran misalkan seperti ini, ya, oke, kemudian jari-jarinya misalkan seperti ini, maka untuk mencari jari-jarinya itu kita cukup menggunakan formula R kuadrat sama dengan X, ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat, itulah persamaan lingkarannya. Selanjutnya, ini adalah persamaan umum garis lurus, ya. Jadi, kita punya persamaan umum garis lurus itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A dan B tak keduanya 0. Artinya, A dan B tak keduanya 0 itu harus dipahami bahwa boleh, ya, boleh hanya satu saja yang 0. Tidak boleh keduanya 0. Ya, artinya boleh A saja, boleh B saja, tetapi tidak boleh A dan B-nya 0 secara bersamaan. Nah, ketika kita mengasumsikan bahwa B tidak sama dengan 0, maka kita memperoleh persamaan garis tersebut dapat ditulis sebagai berikut, ya. Y sama dengan MX tambah N, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagaimana kita menggambar sebuah grafik persamaan. Misalkan di sini sudah ada gambar. Ini yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini. Ya, ini adalah persamaan kuadrat, ya. Kemudian ada banyak persamaan
persamaan ya, ada bentuk garis lurus, kemudian ada kuadrat, ada kubit dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau lurus berarti persamaan linear, kalau kuadrat ya yang pangkat 2 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa menggambar persamaan tersebut. Nah, untuk bisa menggambar persamaan tersebut, maka kita harus mengikuti prosedur-prosedur seperti berikut. Yang pertama adalah kita mencari beberapa titik dengan menggunakan tabel bantu. Kemudian kita masukkan, kita plotkan titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Sebagai contoh misalkan, kita coba gambarkan persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Nah, cara pertama kita buat tabel bantu. Saya mulai dari 0, kita masukkan X-nya 0, ya. Berarti, karena tadi kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat, ya, kurang 1, maka ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan minus 1. Seperti ini. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 0, sama dengan 0. Karena 1 kuadrat dikurang 1 hasilnya adalah 0 seperti ini. Kemudian selanjutnya ketika X-nya sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 adalah 4, dikurang 1 berarti sama dengan 3. Sama halnya dengan ini. Kemudian titik-titik tersebut kita coba plotkan di dalam koordinat kartesius. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita hubungkan dengan sebuah kurva. Misalkan seperti ini. Ya. Jadi semakin banyak titik yang kita ambil, maka presisi dari gambar kita, dari gambar persamaan kita semakin baik. Ya, gitu. Ini kurang lebih seperti ini gambarnya, ya. Nah, jadi prosedurnya memang harus Anda tahu, untuk bisa menggambar itu kita menggunakan tabel bantu, ya. Kemudian kita plotkan ke dalam kartesius, setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis atau kurva halus. Saya kira untuk materi kita hari ini kita cukupkan. Silakan Anda kerjakan ini. Khusus hari ini tidak ada tugas mingguan. Cukup Anda kerjakan ini, gambar grafik fungsinya. Kemudian yang selanjutnya untuk materi minggu depan kita akan membahas terkait dengan fungsi dan limit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.